Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selamat pagi Ibu Evi Fania. Terima kasih untuk pelayanannya dengan suara merdunya di pagi hari ini. Ada beberapa ortalisan yang perlu kami sampaikan, dimohon untuk memperhatikannya. Yang pertama, kebaktian umum yang pertama dan kedua pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Norman Sasono, dan kebaktian umum yang ketiga dan juga Bajem Gatot Subroto dilayani oleh Pendeta Mauren Christine dengan tema Bela Rasa Sang Gembala. Yang kedua, pada hari ini Minggu 21 Juli 2024 kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam 4 kali kebaktian secara on-site. Kebaktian umum di Renon pada pukul 8 WITA, 10.30 WITA, dan pukul 18 WITA. Dan kebaktian di Bajem pukul 9 WITA. Perjamuan kudus secara online akan tetap dilaksanakan 1 kali ibadah dalam live streaming pada pukul 8 WITA. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati menyambut perjamuan kudus. Yang ketiga, mulai hari Sabtu 20 Juli 2024, Pendeta Yoel Ang akan memasuki masa cuti studi dalam rangka studi lanjut S2 pada program studi Magister Filsafat Keilahian di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Masa cuti studi ini akan berlangsung selama 2 tahun. Dan Pendeta Yoel Ang akan berdomisili di kota Yogyakarta selama studi berlangsung. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian dan Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya terhitung pada tanggal 23 Juli hingga 1 Agustus 2024, Pendeta Mauren Christine akan mengambil cuti tahunan. Bagi yang berkepentingan terkait dengan pelayan beliau, dimohon menghubungi setelah masa cuti berakhir. Yang kelima, Komulit Si Muger mengundang jemaat simpatisan wanita untuk bergabung dengan paduan suara Evi Fania yang latihan diadakan setiap Kamis pukul 18.30 WITA di ruang Betel. Adapun narahubung yang bisa dihubungi adalah Ibu Ningse Kusuma dengan nomor yang sudah ada di slide. Itulah ibu-ibu Evi Fania yang sangat cantik-cantik. Dimohon untuk bisa bergabung dengan Ibu Evi Fania pada 18.30 setiap hari Kamis latihannya. Yang berikut sebagai bentuk syukur atas anugerah Tuhan dengan keberagaman budaya, maka Majelis Jemaat kembali akan menyelenggarakan kebaktian bulan budaya di bulan Agustus mendatang. Untuk lebih lanjut secara detail, mari kita simak video berikut ini. Bang Dean. Oh ya? Bentar lagi kita udah mau masuk bulan Agustus loh. Lah, iya ya. Emang di bulan Agustus ada apa? Tiap bulan Agustus di GKI Denpasar mengadakan kegiatan bulan budaya, Bang. Oh iya, lupa. Nah, tapi kamu tahu gak sih tahun ini kita bakal ngambil tema apa? Kita simak info berikut yuk. Ayo. GKI merupakan miniatur Indonesia, di mana kita bisa menemukan sahabat, rekan pelayanan dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya dan adat istiadat yang berbeda. Sebagai miniatur Indonesia, sudah selayaknya kita untuk mengenal, menghargai, dan merayakan keanekaragaman yang kita miliki sebagai suatu berkat dan anugerah dari Tuhan. Sebagai bentuk syukur untuk keberagaman ini, maka GKI Denpasar akan menyelenggarakan kebaktian bulan budaya yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. Dalam kegiatan ibadah dengan format liturgis GKI yang dibalut dengan nuansa etnis sebagai simbol keterbukaan GKI Denpasar untuk semua suku dan budaya. Minggu pertama, budaya Sumatera, Orel. Minggu kedua, budaya Jawa dan Bali, Om Swastiastu. Minggu ketiga,
budaya Nusantara. Dan minggu keempat, budaya Indonesia Timur. Seru banget ya videonya. Kayaknya tahun ini sih bakal seru banget ya. Nah, tapi kalau dari kamu, ada pesan nggak buat jemaat dan simpatisan GKI Denpasar? Iya, jadi diharapkan bagi semua jemaat GKI Denpasar untuk menggunakan busana daerah sesuai dengan tema yang ditentukan setiap minggunya. Wah, kalau kayak gitu aku langsung mau pakai ulasku ya. Dan katanya juga akan diberikan apresiasi tahu bagi jemaat atau simpatisan yang menggunakan busana daerah. Oh iya, bakal asik banget dong ntar. Iya dong. Mari Bapak Ibu jemaat dan simpatisan GKI Denpasar, Kita mendukung kegiatan kebaktian Bulan Budaya GKI Denpasar tahun 2024. Teteh manis berkati kantong semua. Salam budaya GKI Denpasar. Dadah. Demikian rangkaian video untuk mengingatkan kita di dalam kebaktian Bulan Budaya di selama bulan Agustus. Dimohon untuk mempersiapkan baju-bajunya sesuai dengan adat yang sudah diselenggarakan. Yang berikutnya, bila mana ada perubahan data, alamat dari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimohon untuk menginformasikan ke nomor admin GKI Denpasar, nomor sekian. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mendapatkan pelayanan lebih lanjut di GKI Denpasar, dimohon untuk menghubungi Sekretariat GKI Denpasar pada jam kerja, ataupun dapat mengakses website GKI Denpasar di www.gkidenpasar.org atau menghubungi majelis jemaat setelah ibadah berlangsung. Yang terakhir, kami himbau Bapak Ibu untuk menonaktifkan alat komunikasinya selama ibadah kita berlangsung. Demikian warta lisan, terima kasih untuk perhatiannya. Saat hening bagi kita semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15. Saudara, kebaktian kita berlangsung karena pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Cinta Tuhan beserta saudara. Selamat hari Minggu, saudara. Sehat semuanya? Wah, luar biasa. Ini ciri khas orang Kristen, saudara. Kalau ditanya apa kabar, pasti bilang baik. Padahal kadang hidup kita nggak baik-baik saja ya. Betul ya? Tidak harus selalu kuat, Bapak Ibu, hidup kita ya. Kita bukan pondasi rumah ya. Saya Pendeta Norman, melayani di GKI Jalan Halimun, Jakarta. Secara khusus saya adalah pendeta pendamping Komisi Remaja dan Pemuda di GKI Halimun. Senang sekali hari ini boleh hadir bersama di tempat ini melayani, merenungkan tema tentang Kristus
Tuhan yang adalah Sang Gembala, yang senantiasa menolong dan memampukan saudara dan saya untuk terus berjalan melewati badai kehidupan. Kita lantunkan Kidung Jemaat 285, Tuhankulah Gembalaku. Kita datang kepada Tuhan dalam segala keberdosaan kita. Mari berdoa. Kami mensyukuri cinta Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Maka sebagai respon syukur seharusnya hidup kami berbuah menjadi rahmat bagi semesta. Namun keberdosaan kami sebagai manusia acap kali membuat kami memikirkan diri kami sendiri, lalu lupa untuk berbuah bagi kehidupan sesama. Oleh karena itu dalam segala kerendahan hati kami memohon pengampunan dosa daripada-Mu Tuhan. Ketika hidup yang kami jalani tidak mencerminkan kesaksian sebagai murid-murid Kristus. Lewat tutur kata, perbuatan kami, bahkan pikiran kami, acap kali kami melakukan segala sesuatu yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kami memohon pengampunan kepada Tuhan. Serta Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami mampu terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
marilah berdiri. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala keberdosaan di hadapan Tuhan, inilah anugerah pengampunan. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan yang kelima menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan sabda, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang menjamah kami sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru. Kami bersyukur untuk kesempatan yang juga Tuhan hadirkan bagi kami untuk hari ini. Kami bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Terima kasih untuk kesempatan ketika kami hari ini boleh beribadah. Baik beribadah secara onsite di gedung gereja ini ataupun beribadah secara daring. Kami bersyukur untuk Tuhan yang memperlengkapi kami dengan sabda-Mu. Namun kami menyadari keberdosaan diri manusia, keterbatasan kami. Hari ini kami hadir dalam ruang ini. Kami hadir bersekutu dengan membawa beragam persoalan kami. Pikiran kami mungkin penuh dengan banyak persoalan. Hidup kami mungkin berat karena ada banyak beban. Tetapi biarlah kiranya itu semua tidak menghalangi kami untuk terus belajar akan kebenaran sabda-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan, sehingga dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami ditolong dan ditopang untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus. Dan hari ini kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, karena kami bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan sabda, namun karena kami juga melakukan sabda itu di tengah hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalani. Maka urapi setiap orang yang hari ini siap untuk merenungkan dan melakukan sabda-Mu. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Bacaan kita yang pertama menurut kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6 terjemahan baru 2. Menurut kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai 6 terjemahan baru 2. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku, dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang pengembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur pasal 23.
bacaan kita yang kedua, menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2, ayat 11 sampai 22, terjemahan baru 2. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2, ayat 11 sampai 22, terjemahan baru 2. Karena itu, ingatlah bahwa kamu dahulu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Bacaan Injil menurut Injil Tuhan Yesus Kristus, menurut Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34, dilanjutkan ayat 53 sampai dengan 56. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34, ayat 53 sampai dengan 56 dalam terjemahan baru edisi 2 ditulis demikian. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda, memelihara dalam hati dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Saudara, ada sebuah kalimat begitu ya, atau ungkapan yang mengatakan, jangan pernah melihat ke masa lalu jika kita tidak belajar darinya. Dan jangan pernah mengkhawatirkan masa depan jika itu hanya menghambatmu untuk maju. Satu kalimat yang menarik, saudara, jangan mengkhawatirkan atau jangan melihat masa lalu jika itu tidak membuat saudara dan saya belajar darinya. Dan jangan pernah mengkhawatirkan masa depan kalau itu hanya menghambat kita untuk maju. Saudara, rasanya kalimat ini mau menunjukkan realita kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana orang-orang itu sering terhambat untuk berjalan maju karena apa? Karena mereka selalu melihat ke dalam masa lalu. Padahal hidup itu memberikan nuansa yang berbeda untuk tidak hanya dilihat atau diingat sebagai beban yang mengkhawatirkan, tapi sebagai sebuah bagian dari perjalanan. Banyak manusia, saudara, terbeban dengan masa lalu khawatir hari esok. Banyak orang kemudian karena khawatir akan hari esok lalu tidak bersyukur untuk hari ini. Padahal saudara dan saya hidup di hari ini. Saudara, kalau suruh milih hidup di masa kecil atau masa dewasa, saudara? Masa kecil. Kenapa? Senang ya? Masa kecil itu saudara dan saya hanya punya luka di kaki, bukan di hati, betul ya? Iya dong. Saya senang sekali saudara ketika tadi persiapan di sini ya, di depan ya. Saya ketemu teman saya ya, sama-sama dari GKI Wonosobo, sekarang dia sudah tinggal di Denpasar, kami bertumbuh bersama. Jadi kalau mau tahu jeleknya saya nanya dia. Kami bertumbuh bersama, senang ketika masa kecil saudara. Ya kita bisa melakukan banyak hal. Ya kan, nggak mikirin bayar SPP kan. Nggak mikirin ini itu dan sebagainya. Tapi ketika kita menjalani masa sekarang, kadang kita merasa hidup kita berat. Hidup itu kemudian berat untuk dijalani. Kadang kita berpikir hidup itu sulit untuk diteruskan. Seringkali itu masalah datang silih berganti, lalu membuat kita tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik. Lalu kita bertanya, Tuhan sampai kapan sih saya punya persoalan ini? Tuhan, ini kok begini amat sih hidup yang saya jalani? Saudara sudah menikah ya? Sebagian sudah menikah ya? Masih ingat janji nikahnya? Aku mencintaimu sampai kebosanan memisahkan kita. Kematian begitu ya. Tapi hidup yang dijalani kadang, Tuhan ini saya sedang bikin rumah tangga apa rumah duka. Isinya nangis terus di rumah. Anak-anak berkata, aduh Tuhan ini rumah apa pengadilan, nih banyak tuntutan nih dari orang tua. Kadang kita menjalani hidup yang gak baik-baik saja, ketika kemudian di kantor saudara yang bekerja punya rekan yang aduh kita mikir, aduh Tuhan, ini teman saya orang apa pohon pisang. Punya jantung gak punya hati gitu kan. Katanya begitu. Belum lagi kita menjalani kehidupan bersama dengan keluarga, dengan rekan sepelayanan di gereja. Aduh Tuhan, rekan sepelayanan saya begini. Ini dinosaurus saja punah, dia masih hidup gitu. Kadang kita kepikiran gitu, ada banyak hal ya yang kemudian membuat kita, aduh Tuhan. Saya pendamping remaja pemuda, saudara, jadi saya itu, mereka sering curhat begitu ya soal persoalan mereka gitu. Rata-rata kalau remaja pemuda di tempat saya, curhat biasanya masalah pasangan hidup. Soal pacar gitu kan. Saya dengan mudah tahu apa yang menjadi kehidupan rekan-rekan remaja pemuda di tempat saya melayani dengan apa saudara? Lihat IG story. Lihat status WhatsApp, profil picture. Kalau lagi ada persoalan biasanya langsung hitam profil picture-nya. Begitu hitam saya langsung tahu, ada apa sih ini? Tinggal di WhatsApp, kamu kenapa? Aduh Kak, baru putus. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Padahal saya selalu bilang, selama mantan pacarmu bukan oksigen, kamu masih bisa hidup. Betul ya saudara? Iya kan? Kadang kan kita galau dan ya nggak apa-apa sih di post begitu ya, supaya orang tahu bisa support gitu. Saya bisa dengan mudah tahu karakter teman-teman yang saya layani karena mereka kan begitu. Ya, mereka bikin IG story. Dulu kita searah, sekarang kita sejarah. Itu bagian gitu ya. Persoalan-persoalan yang dihidupi mereka yang rasanya, ya buat saya mungkin ini pertanyaan yang sama begitu ya. Yang digaungkan umat dari zaman siapa tadi? Nabi Yeremia.
Zaman pemazmur sampai zaman Yesus. Satu kondisi yang membuat saudara dan saya tidak nyaman, tidak aman. Kita melihat, aduh kok hidup seperti ini. Kita bingung cari pertolongan di mana. Bahkan dalam teks Markus pasal 6 dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala, lalu mulailah ia mengajar banyak orang. Saudara, bingkai teks yang kita baca hari ini kan kisah soal Yesus mengutus para murid untuk berkarya. Lalu setelah mereka berkarya, para murid kembali berkumpul bersama dengan Yesus lalu melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan. Ini menarik. Pelayanan itu diberikan oleh Yesus maka harus dipertanggungjawabkan kepada Yesus. Maka pelayan yang benar, menurut saya, mereka pelayan yang bertanggung jawab adalah yang berani melaporkan seluruh kegiatannya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara dan saya pelayan, kita pelayan di gereja, kita pelayan di rumah, kita pelayan di masyarakat. Maka pelayanan kita kepada siapapun harus punya pondasi yang kuat, yaitu relasi dengan Yesus. Lewat apa? Tentu doa. Doa itu bukan emergency exit yang disamber kalau kita kepepet. Tapi doa itu adalah sebuah tiang, sebuah pondasi bagi saudara dan saya. Ketika kita mau melayani anggota keluarga kita, melayani orang-orang di kantor kita, setiap orang yang Tuhan perjumpakan. Dalam kehidupan sehari-hari itu pelayanan, maka kita perlu melaporkan seluruh kegiatan kepada Kristus. Karena acap kali saudara hidup yang kita jalani, pelayanan yang kita lakukan tidak berjalan mulus. Betul ya saudara? Hidup saudara dan saya ini kan kadang rumit di dalam kehidupan rumah tangga kita. Saudara yang sudah menikah pasti tahulah ya betapa beratnya hidup berumah tangga. Betul ya? Biasanya rumah tangga itu ribut, berantem gara-gara urusan apa saudara? Urusan dapur. Maka kalau rumah tangganya mau sukses gak usah punya dapur saudara. Ya kan kadang kita punya persoalan-persoalan gitu kan. Aduh, relasi mertua menantu. Ya kan? Ketika punya mertua kadang kan tertekan begitu ya. Itu saya merefleksikan begitu ya bahwa wah jangan-jangan di Alkitab ini kalau lihat pasangan paling bahagia itu Adam Hawa, enggak punya mertua. Wah itu yang ketawa bahaya itu. Iya kan? Kadang kan begitu ya, ketika kita melakukan sesuatu itu selalu salah di mata orang. Bisa jadi kan? Ketika saya percakapan pernikahan kan meminta di kami dilayani percakapan pernikahan itu enggak cuma dengan mempelai, tapi juga dengan orang tua gitu ya. Kadang orang tua itu bilang, ya saya pengen manantu saya bisa masak. Kan saya mikir ini mau bikin rumah tangga bukan rumah makan. Iya kan? Karena kalau nggak bisa masak ya tadi tepung serbaguna bisa jadi tepung serba salah kalau di dapur itu. Kita punya banyak persoalan. Pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita, aduh Tuhan. Tapi hari ini mari kita belajar bahwa segala orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita perlu bawa di dalam doa. Kenapa? Karena teks yang kita baca menunjukkan itu. Yesus mengajak para pelayan itu, orang-orang yang melayani para murid, menuju ke tempat yang sunyi. Dalam teks bahasa aslinya Yesus mengatakan kiranya kalian beristirahat. Jadi bukan Yesus yang beristirahat, tapi orang-orang ini. Para murid diminta untuk beristirahat. Yesus mau bilang bahwa semua yang ia kerjakan, para murid kerjakan itu ada dalam topangan Yesus, ada dalam tanggung jawab Yesus. Maka mereka yang dekat dengan Yesus akan kuat dan mendapat semangat yang baru di dalam pelayanan. Itu kata Yesus bagi para murid. Seringkali dalam hidup saudara dan saya kita muncul rasa frustasi. Bukan karena beratnya beban hidup saudara dan saya. Tapi kadangkala karena persekutuan dengan Tuhan kemudian diabaikan. Padahal teks yang kita baca hari ini rangkaiannya jelas. Allah adalah gembala yang berbela rasa. Dia mengerti segala kebutuhan kita. Tapi acap kali kemudian persekutuan kita dengan Tuhan diabaikan. Saya merefleksikan bahwa rasanya hidup tidak berat kalau dijalani dengan atau bersama dengan orang yang tepat. Betul ya saudara? Sama-sama bersyukur, sama-sama bisa saling menopang. Nah kita ini punya Kristus yang selalu memberikan ruang bagi kita untuk masuk dalam bagian persekutuan dengan Tuhan. Dalam pengasingan yang kita baca hari ini ketika mengajak para murid untuk pergi, Yesus dan para murid kemudian diserbu oleh kesengsaraan manusia.
Manusia yang terdesak oleh kebutuhan, oleh kepentingan yang tidak menemukan jawaban. Mereka mencari Yesus. Maka Yesus tergerak oleh belas kasihan, karena Yesus sendiri adalah kasih. Di sini saya belajar, saudara-saudara, bahwa hadir datang bersama dengan Kristus. Kristus akan memberikan satu hal yang di luar batas yang bisa kita pikirkan. Segala sesuatu yang kita perlukan akan Tuhan cukupkan. Segala sesuatu yang Tuhan hadirkan bagi kita adalah sesuatu yang tepat menurut ukuran kacamata Tuhan, bukan ukuran kacamata manusia. Maka bagi saya, saudara, saya merefleksikan bahwa mereka yang bertuhan akan mampu bertahan di tengah kehidupan kita. Kasih yang tidak hanya menggerakkan berkat yang menyangkut kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan jasmani. Tuhan cukupkan, Tuhan berikan. Injil Markus mau menegaskan dalam teks yang kita baca hari ini, bahwa cara pertama Yesus berbela rasa, cara pertama Yesus mengasihi, itu bukan dengan memberikan makanan. Tetapi dalam teks dikatakan Yesus mengajarkan banyak hal. Maka kebutuhan utama murid-murid Kristus itu bukan makanan dan minuman, tetapi bagaimana mereka memahami kehidupan sebagaimana yang Yesus jalankan. Sebanyak apapun makanan yang diberikan kepada orang-orang pada saat itu, kalau mereka tidak paham soal kehidupan, maka mereka tidak akan mampu bergerak ke masa yang akan datang. Tapi ketika mereka kemudian mengerti firman Tuhan, mereka akan bisa memahami aktivitas, kegiatan yang kemudian menghasilkan karya yang benar. Semakin dekat dengan Yesus, maka akan semakin banyak terobosan di dalam mengentaskan kehidupan. Itu yang Yesus hadirkan. Itu yang Yesus bagikan. Maka ketika Yesus mengajar, nanti di bagian yang terakhir tadi kita lihat banyak orang menggotong orang sakit, membawa orang sakit dan sebagainya. Kalau dulu orang mungkin hanya berpikir soal dirinya sendiri, kesembuhan dirinya sendiri. Tapi setelah mereka memahami kehidupan apa yang Yesus ajarkan, mereka membawa orang-orang yang sakit. Mereka membawa orang-orang yang perlu dipulihkan kepada Kristus. Saudara, ini menarik begitu ya. Di zaman dahulu orang hadir kepada Kristus membawa banyak hal. Tapi di zaman modern ini semakin sedikit rasanya orang yang kemudian mau membawa pergumulan hidupnya kepada Kristus. Orang kadang memilih menyelesaikan persoalan hidupnya dengan jalan mereka sendiri. Manusia acap kali lupa bahwa mereka punya sumber hidup yang benar, yaitu Kristus. Orang banyak yang berbondong-bondong membawa orang sakit itu kan mencerminkan sebuah antusiasme. Mereka kekurangan gak cuma soal materi, tapi mereka juga butuh sesuatu sabda firman yang membuat mereka dipuaskan. Karena para gembala yang saat itu ada, pemimpin-pemimpin agama tidak melakukan tugas dan panggilan mereka dengan baik. Penulis Injil Markus hari ini mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa prioritas pelayanan gereja bukan hanya sekedar persekutuan atau diskusi tentang apa yang pernah Yesus ucapkan, tetapi pemberitaan tentang Allah yang hidup, yang menghadirkan berbagai keajaiban dalam situasi konkret. Banyak orang Kristen itu berlomba-lomba membawa orang dari luar masuk ke gereja untuk berjumpa dengan Kristus. Tapi banyak orang Kristen lupa membawa Kristus keluar dari ruangan gereja untuk berjumpa dengan realitas sosial. Maka hari ini saudara dan saya diajak untuk bisa berbela rasa di dalam kehidupan kita dengan setiap orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara dan saya adalah garam dan terang. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Jadi saudara dan saya bukan diminta menjadi garam dan terang. Kita sudah garam, kita sudah terang. Tapi masalahnya kadang orang Kristen ini garam yang masih dibungkus plastik, saudara. Jadi asinnya nggak ketahuan, ya kan? Justru ketika saudara dan saya hadir di tengah dunia, kita diminta untuk menjadi rahmat bagi semesta. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Keluarga kita, rekan-rekan sepelayanan di gereja, tetangga kita, rekan-rekan di kantor kita, dan sebagainya. Keluarga itu yang kemudian memberi warna bagi gereja, saudara.
Banyak orang merasa bahwa gereja itu yang memberi warna bagi keluarga. Rasanya kurang tepat, saudara. Justru orang-orang di tengah-tengah keluarga itu yang akan memberi warna bagi gereja. Buat saya, saudara, gereja itu mau ketahuan hangat atau enggak, itu kuncinya ada di mana, saudara? Usher atau penerima tamu. Kalau penerima tamu, saudara, kalau pergi ke gereja, amati penerima tamunya. Kalau penerima tamunya wajahnya itu kayak kanebo kering, saudara. Atau kayak peresan jeruk nipis gitu ya, asem gitu. Rasanya nggak hangat kehidupan persekutuan. Tapi kalau asernya itu murah senyum, saudara, biasanya kehidupan persekutuan akan hangat. Maka GKI Denpasar tolong jadikan warga yang murah senyum, yang suka senyum-senyum sendiri begitu. Jadi aser. Karena kenapa? Karena itu menular, saudara. Ketika kita ramah, kita baik di rumah, itu akan menular dalam kehidupan di gereja. Tapi ketika kemudian kita ini banyak persoalan, ketika kita ini keras, saling melukai, saling menajamkan di rumah, maka itu kemudian menjadi dibawa dalam kehidupan bergereja. Di gereja itu kan seringkali terjadi konflik. Di gereja saya atau di gereja orang lain, di sini mah enggak, kayaknya saya cium aroma surgawi semua, saudara. Ini masuk surga semua, amin. Mau masuk surga? Mau berangkat duluan? Ya kan, kadang kita dilantik oleh pendeta Yoel, dilantik oleh pendeta Maureen jam 8 pagi dalam ibadah gitu ya. Masuk grup, jam 10 sudah keluar grup gitu ya. Karena berantem. Tapi di sini mah enggak lah, ini baik-baik gitu ya. Kan kadang kita begitu, ada banyak intrik, orang bisa ribut. Di gereja itu apa saja bisa diributkan, saudara. Saya pernah melayani, lalu seorang anggota jemaat ya, umat yang datang, selesai kebaktian bertanya, Pak Pendeta, saya hari ini gak sejahtera. Kenapa? Karena sebelah saya ketika menerima berkat, tangannya diangkat, Pak. Lah kalau Bapak, saya kalau menerima berkat itu nunduk, Pak. Tolong dong, seragamkan, semua nunduk. Jauhkan saudara-saudara dari umat yang begini ya. Ya kan, saya bilang, Pak, kalau orang mau terima berkat mah silakan. Mau nunduk, mau melototin pendetanya. Mau apapun boleh, mau tangannya begini nggak masalah. Yang jadi persoalan kalau terima berkat lalu dia naik ke kursi lalu begini-begini kan. Ganggu yang lain. Belum lagi masalah pendeta nyari berkat, beri berkat. Di gereja tempat saya melayani, 2 pendeta punya 2 gaya yang berbeda. Rekan saya itu kalau memberi berkat begini, saudara. Kalau saya begini, lalu orang nanya, Pak Pendeta yang benar yang mana? Seragam dong katanya. Saya bilang gak masalah mau begini, mau begini. Yang jadi masalah kalau udah pakai cincinnya banyak begitu kan. Lalu beri berkatnya begini-begini kan. Itu pamer gitu kan. Saudara, apa saja bisa diributkan dalam kehidupan kita. Di kantor, di rumah, pacaran juga sama. Orang-orang yang pacaran yang masih muda pacaran. Jangan buru-buru nikah, saudara. Yakinkan dulu bahwa dia adalah orang yang tepat. Kan kadang kita udah mau seneng berangkat bahagia begitu ya. Oh, disamperin pacaran, diapelin naik motor, pasangin helm gitu ya. Selesai turun helmnya dilepas gitu, rambutnya dirapiin. Padahal yang berantakan hatinya gitu ya. Begitu udah baik-baik, begitu nyampe tempat makan berantem. Mau makan apa? Terserah. Dipilih A nggak mau, dipilih B nggak mau, ribut. Di rumah kan juga sama, kita bisa ribut banyak hal. Saya dan istri saya itu sering berantem pada masa-masa awal pernikahan, saudara. Saya sudah menikah, istri saya satu Surabaya, 1 Jakarta. Enggak, istri saya satu kan jadi. Saya menikah, istri saya menikah, lalu anak kami 2 gitu ya. Sebelum kami punya anak, ada banyak hal yang membuat kami sering berantem, saudara. Untuk hal-hal yang sepele. Urusan apa misalnya? Pencet pasta gigi, saudara. Itu kalau nggak dibawa dalam nama Tuhan Yesus bisa ribut itu rumah tangga. Bisa hancur. Ya kan? Saudara yang sudah menikah bisa membuktikan itu. Ada orang-orang yang seperti saya yang kalau pencet pasta gigi dari bawah kan. Sampai atas gitu ya. Kalau sudah habis sampai atas digunting kan. Colek-colekin tuh sikatnya gitu kan. Pakai sampo kalau udah mau habis dikasih air. Kocok-kocok gitu kan. Kalau istri saya enggak, dia mencet pasta gigi itu asal aja. Saya mikir, aduh Tuhan ini kok begini, itu menyakiti saya. Gitu.
Loh saya punya nilai itu kok, sepele tapi itu nilai saudara. Ya kan? Ayo kita lihat aja kan. Yang ngekos bareng teman dan sebagainya kan. Orang nyendok ambil nasi di rice cooker itu kan ada orang yang ya kalau saya rapi dari pinggir gitu ya diratain. Tapi ada orang-orang yang kayak gali kubur kan. Tengah gitu kan, giliran kita mau makan. Wah Tuhan Yesus. Langsung kenyang karena ingat mati. Ya kan itu hal-hal sepele yang aduh. Belum lagi gaya bahasa anak kita. Ya kan bahasa kasih mereka beda dengan bahasa kita, teman-teman kita, keluarga kita, teman-teman di kantor dan sebagainya itu kan bisa bikin kita ribut. Saya pernah berantem dengan istri saya. Jadi suatu hari istri saya WhatsApp saya, gitu. Saiton maksudnya itu. Sayang gitu ya. Tolong dong jemput gitu kan. Jadi hari itu istri saya bekerja di sebuah perkantoran yang cukup jauh letaknya dari rumah kami sekitar 15-20 menit kalau jalanan lancar naik motor. Hari itu hari Jumat, Jakarta itu hari macet sedunia. Macetnya minta ampun lalu gerimis. Dan istri saya bilang, saya tolong jemput dong. Saya bilang udahlah, naik Grab, naik taksi, ntar saya bayar berapapun deh daripada saya datang jemput macet. Setengah jam berangkat, setengah jam pulang, wah ribet lagi. Bagi istri saya, saudara, naik motor berdua pakai helm gerimis-gerimis itu kayak Dilan dan Milea. Buat saya itu pilek gitu terus. Kami ribut dan sebagainya. Sampai akhirnya bayangkan ya saudara itu kan hidup kita. Saudara yang sudah nikah itu coba lihat nama saudara di handphone pasangannya. Biasanya sudah ketahuan tuh itu usia pernikahan. 1-5 tahun tuh lovely husband, lovely wife. Ya kan 1-5 tahun, nanti 5-10 biasanya sudah mulai punya anak ya. Papa siapa, mama siapa gitu kan. Nanti 10 tahun ke atas, itu nama suaminya udah diganti nih, tukang galon. Nama istrinya Densus 88 gitu. Tapi itulah bagian kehidupan kita saudara, apapun kita bisa menimbulkan konflik. Tapi hari ini saudara dan saya diajak, Kristus adalah gembala yang berbela rasa, maka prioritas kita adalah melayani orang. Bukan hanya sekedar bicara soal Yesus, tapi menunjukkan kasih Kristus dalam hidup yang kita jalani. Maka mari, ketika saudara dan saya punya persoalan dalam hidup, kita punya kendala tapi Tuhan punya kendali dalam hidup kita. Kita belajar hari ini, Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita, sudah berbela rasa dengan kita, maka mari kita menjadi pribadi yang berbela rasa dengan meneladani dan meniru pribadi Kristus yang senantiasa mau mengasihi dan berkorban, lalu ambil bagian, meringankan beban penderitaan dan juga sesama. Kita membuka hati, melayani sehingga orang bisa melihat Kristus. Orang lain mungkin tidak membaca Alkitab, tapi bukankah dikatakan bahwa hidup saudara dan saya adalah Alkitab yang terbuka? Itu sebabnya banyak orang Kristen ke gereja nggak bawa Alkitabnya. Hidup saya kitab terbuka, Pak. Saudara, orang melihat apa yang saudara dan saya kerjakan, mereka nggak lihat apa yang kita ucapkan. Ini Yesus dan sebagainya, nggak. Mereka melihat perbuatan kita. Belas kasihan yang ditampilkan Kristus merupakan teladan yang baik. Saat ini saudara dan saya hidup di tengah zaman yang mengandalkan pikiran dan akal sehat. Tapi meskipun demikian, mari mengasah kepekaan kita untuk mewujudkan kasih bagi sesama. Kita merayakan perjamuan kudus wujud cinta Kristus. Maka mari bagikan cinta Kristus kepada setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kita jumpai. Rahmat Allah menolong kita.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu dan masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari saudara kita menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup yang boleh kami jalani. Kami bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kami jumpai di tengah kehidupan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh menjadi bagian perjalanan kehidupan. Di situ kami melihat cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas atas hidup manusia. Hari ini di tengah-tengah ungkapan syukur kami atas cinta Tuhan, kami membawa di dalam doa saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun sedang dalam proses penyembuhan. Kami mengingat Ibu Titi Samiati. Kami mengingat Bapak Syarifuddin Taher, ayah dari Ibu Vega Rosana. Kami mengingat Ibu Niketut Sriwidari. Kami mengingat Pendeta Rahmiati Tanujaya. Kami mengingat Ibu Nyoman Harsini. Kami membawa dalam doa Ibu Putu Swantini atau Ibu Li Swanio. Kami berdoa bagi Ibu Yohana Supriyastuti, Bapak Edi Warno, Ibu Rahmawati Kusumarin, Ibu Maria Antoniet, Bapak Yefta Pujianto, Ibu Rianti, dan saudara kami yang lain yang saat ini sedang sakit ataupun dalam keterbatasan. Bahkan diri kami sendiri Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Bahkan kami yang harus mengkonsumsi obat-obatan medis untuk mendukung kesehatan kami. Tuhan merahmati kami, memulihkan kami seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberikan kedamaian hati bagi kami ketika kami harus mengalami sakit penyakit pada saat ini. Tuhan juga menolong saudara yang menjaga dan merawat anggota keluarga mereka yang sakit. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera. Hari ini kami mengingat untuk majelis jemaat GKI Denpasar, untuk para pendeta, penatua, umat, simpatisan, setiap aktivis Tuhan yang menolong dan memberkati, rekan-rekan pengurus badan pelayanan jemaat, setiap orang yang terhisap dalam pelayanan di GKI Denpasar. Tuhan merahmati sehingga kami boleh melayani dengan hati. Kami melayani dengan semangat cinta Kristus untuk melayani sesama. Sehingga apa yang kami kerjakan dapat menjadi rahmat bagi semesta. Hari ini kami mengingat bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk proses transisi kepemimpinan. Kiranya dapat berjalan dengan lancar. Bahkan kami terus berdoa. Kiranya Indonesia semakin hari boleh semakin menjadi negara yang maju dan berkembang. Di tengah banyaknya isu-isu ketidakpercayaan terhadap banyak hal di negeri ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan merahmati negeri ini dan memberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan untuk terus berkontribusi bagi Indonesia. Kami berdoa untuk rencana relokasi gedung gereja. Tuhan memberkati sehingga segala sesuatu yang diperlukan terkait pembiayaan, izin, segala hal yang diperlukan. Tuhan juga menolong dan memberkati sehingga pada saatnya relokasi dapat berjalan dengan baik, pembangunan berjalan dengan lancar, dan pada saatnya kami boleh bersekutu di tempat yang baru dengan semangat dan cinta Kristus yang terus menemani kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan kehidupan di tengah-tengah dunia pasca pandemi COVID. Biarlah kiranya kehidupan boleh mulai membaik,
pasca kami terpuruk karena COVID-19. Tuhan yang menolong dan memampukan. Dan hari ini kami berdoa bagi setiap orang yang bergumul dengan pasangan hidup mereka, bergumul dengan pekerjaan mereka, bergumul menanti buah hati di dalam pernikahan, bergumul untuk mencari pekerjaan yang baru, bergumul dengan pendidikan mereka, studi mereka, bergumul dengan relasi di masyarakat, di kantor, di keluarga, dan segenap pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk terus melihat jalan keluar yang Tuhan hadirkan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan sehingga kami tidak terkejut sekiranya ada hal-hal baru yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami hari ini. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah dengan sukacita kita akan membawakan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat sebagai nats persembahan terambil dari Mazmur 23 ayat 5 sampai dengan 6 TB2. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Persembahan kita pada hari ini ada dua, kantong merah dan kantong ungu, di mana kantong merah dipergunakan untuk pelayanan rutin gereja dan kantong ungu dipergunakan untuk kesaksian dan pelayanan. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui QRIS dan barcode dan nomor rekening yang tertera di slide. Mari kita memberikannya dengan sukacita dengan menyanyi dari PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Berkat Tuhan tersedia.
kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya daripada mula sumber berkat dan karunia yang kami terima. Maka pada saat ini jika kami datang ke hadapan-Mu membawakan persembahan, Tuhan terimalah ini sebagai ungkapan syukur kami atas segala kasih dan berkat-Mu. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan untuk menggunakan persembahan ini untuk melayani sesama. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Lanjutkan ibadah kita di tempat kita masing-masing berada. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam naungan berkat-Nya. Cahaya yang bersinar mencerahkan perjalananmu. Angin yang berhembus mencairkan kebekuan hatimu. Dan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang setia pada janjinya datang menyapamu dalam kidung kasih yang menghadirkan damai sejahtera. Haleluya.
Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimohon bantuannya untuk membawa selokinya di depan pintu, sudah kami sediakan tempatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sebulan ya?